سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Ustadz pada kesempatan kali ini bisa kembali meneruskan kajian Ulumus Syar'i yang berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin membawakan sebuah tema yang sangat penting tentunya pada bulan Ramadan ini, yaitu keistimewaan doa di bulan Ramadan. Ya. Kenapa doa ini begitu penting di bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan satu misteri di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa ini kita tahu bahwa ayat yang turun berkaitan dengan puasa disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Ya. Di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang satu ayat yang tidak berkaitan dengan puasa, yaitu ayat ke-186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Dan apabila bertanya kepadamu tentangku, yaitu hamba-hambaku wahai Muhammad, maka katakanlah aku ini begitu dekat. Aku akan menjawab orang-orang yang berdoa kepadaku. Ya. Tentunya ayat ini menjadi satu istimewa ya kepada kita. Kenapa? Karena tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pembicaraan berkaitan dengan puasa dan tiba-tiba berbicara tentang masalah doa. Ini menunjukkan bahwa doa di bulan puasa ataupun doa ketika kita berpuasa itu sangat istimewa. Karena hakikatnya semua ibadah apapun termasuk ibadah puasa pada intinya adalah kita ingin ibadah-ibadah tersebut ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu inti dari setiap ibadah kata Rasulullah SAW adalah doa. Kita ingin supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tentunya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan satu ayat yang berkaitan dengan doa di sela-sela ayat-ayat puasa, menunjukkan bahwa berdoa itu begitu istimewa ketika berpuasa atau berdoa itu begitu istimewa ketika di bulan Ramadan. Ya. Kenapa doa itu begitu istimewa dan kita perlukan bahwa doa itu merupakan satu pembuktian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memerlukan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk yang lemah. Ya, kita banyak keperluan, kita banyak keinginan, kita sering merasa umpamanya khawatir, merasa ketakutan, maka semua itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan keluar ya melalui kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, kenapa kita perlu doa ya, karena doa itu menunjukkan kita merupakan hamba yang memerlukan kepada Tuhannya. Yang kedua, dengan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merubah keputusan ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan
putusan atau qada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Ya, putusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan berlaku. Tetapi kata Rasulullah SAW bisa dirubah, yaitu dengan doa. Ya, kalau tentunya tidak bisa dirubah dengan doa, apa perlunya dan apa kepentingannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Ya. Karena kita menginginkan apa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, baik itu kebaikan ataupun kita dijauhkan dan hindari dari keburukan. Maka ada 3 tadi, ya, kepentingan berdoa. Yang pertama, menunjukkan kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, bahwa kita ini bisa dirubah putusannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Dan yang ketiga, karena kita ingin dikabulkan apa yang kita minta ataupun kita ingin dijauhkan apa yang kita tidak mau, ya. Maka di bulan Ramadan ini istimewa doa ini. Bahkan Rasulullah SAW menunjukkan beberapa waktu di mana doa-doa itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama doa ketika kita bersahur atau doa di akhir malam. Ya, ada hadis dari riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagian dari malam ada waktu yang apabila seorang hamba meminta kebaikan kepada Allah dan sesuai dengan waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Apalagi kita tahu bahwa di waktu sahur itu adalah waktu yang berkah, waktu yang baik. Maka termasuk, ya, tempat untuk seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa di waktu sahur, doa di waktu akhir malam ini ataupun subuh merupakan doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, kapan doa itu akan dikabulkan? Ketika kita berada di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika sepanjang kita berpuasa. Ya, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Jadi kalau begitu, sepanjang kita berpuasa dari waktu kita setelah bersahur sampai menjelang berbuka puasa, itu semuanya adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berdoa. Maka gunakanlah sebaiknya, ya, di waktu kita berpuasa, ya, apakah itu di waktu pagi, apakah di waktu siang, apakah di waktu sore, ya, menjelang berbuka puasa, maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tempat di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Ramadan, kata Rasulullah, adalah doa ketika kita menunggu dan ketika kita berbuka puasa, ya. Jadi gunakanlah kesempatan apabila kita menunggu berbuka puasa, jangan kita habiskan waktu kita dengan sesuatu yang tidak kita gunakan untuk kebaikan, ya. Apalagi kalau kita menghabiskan waktu dengan bermain game, dengan bercanda dan sebagainya, ini kita sayangkan. Kenapa? Karena ketika menjelang berbuka puasa, kata Rasulullah SAW, ini adalah waktu di mana doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, di antara doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Nah, maka di sanalah kita bisa mengajukan segala keinginan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan satu ayat, yaitu ayat ke-186 di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat yang berbicara tentang puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba menyelingi dengan satu ayat yang nampaknya tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa, tetapi inilah sebetulnya inti dari seluruh ibadah puasa, yaitu doa. Ya, karena apa? Apapun tentunya yang kita lakukan dari ibadah kita, kita ingin mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap ibadah intinya adalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini di sela-sela ayat-ayat puasa, tentunya ayat ini menjadi satu keistimewaan, dan doa menjadi sesuatu yang begitu istimewa ketika kita berada di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa. Karena tadi disebutkan apa itu kepentingan dan keperluan doa, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan beberapa tempat dan waktu di bulan Ramadan di mana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat yang ke-186 ini yang berbicara tentang doa ini menjadi satu semangat kepada kita untuk kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita selama di bulan Ramadan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan yang berkaitan dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 186 berkaitan dengan keistimewaan doa di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.